kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita nyanyikan sekali dari atas. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan saat ini untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, menikmati belas kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami melalui ibadah saat ini Tuhan. Sungguh kami merindukan saat-saat kami beribadah melayani Engkau, karena di saat kami beribadah memuliakan Engkau, disitulah kami mendapatkan kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk senantiasa dalam perlindungan Engkau saat ini.
dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari kami pemimpin pujian, singer, pemain musik, juga seluruh sidang jemaat-Mu, dan dimanapun sidang jemaat-Mu berada yang saat ini juga mengikuti siaran ibadah ini, juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau Tuhan, supaya lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau, di situ Engkau ada di dalam kehidupan kami untuk melawat kami saat ini Tuhan. Banyak kekurangan, kelemahan, banyak cacat celah kami saat ini Tuhan. Biarlah kami rindu Engkau membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai yang tidak lama lagi Tuhan. Itulah sebabnya kami merindukan Tuhan, kami diubahkan untuk dapat menjadi sama sempurna seperti Engkau dalam setiap ibadah pelayanan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga berkati juga hamba-Mu yang nanti Tuhan persiapkan juga untuk menyampaikan firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu juga di tengah-tengah kami, supaya sekali lagi Tuhan melalui firman-Mu yang adalah pernyataan kasih-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami dari manusia jasmani menjadi manusia yang rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang masih ada di rumah juga Tuhan, tolong mereka semua supaya juga Tuhan berkati juga setiap kali mereka juga dapat mengalami sakit, penyakit, masalah dan lain sebagainya. Biarlah melalui siaran ibadah ini juga Tuhan mampu juga untuk menyelesaikan segala masalahnya, bahkan juga untuk menguatkan juga Tuhan untuk tetap senantiasa berharap, bahkan sampai Tuhan mempercayakan hidupnya hanya kepada pribadi daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan terutama saatnya kami juga mendengarkan firman-Mu, yaitu lewat kekuatan apa saja Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Kami serahkan dari awal hingga pada selesainya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga selamat pagi, selamat kita beribadah melayani Tuhan, dan bersyukur saat ini untuk pertama kalinya kita bisa beribadah melayani Tuhan dengan tatap muka. Sekalipun mungkin banyak yang mengikuti siaran online, tapi bersyukur saat ini karena Tuhan sudah tolong, juga sudah meredakan COVID. Kalau yang beberapa waktu yang lalu saya sendiri juga dapat mendengar, menyaksikan sendiri di daerah saya situ, hampir tiap pagi mesti 2 orang 3 orang mesti ada berita bahwa meninggal. Waduh, ngeri memang. Jadi Tuhan sudah tolong, sudah memberikan satu keredaan dan COVID, dan kita juga saat ini boleh beribadah bertatap muka, puji syukur, dan kita juga mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah ini juga dapat membuat kita semakin hari semakin bersemangat untuk bisa memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam beribadah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya rindu untuk lagu pertama kita akan nyanyikan satu pujian Sepasti Fajar, karena janji Tuhan adalah sepasti fajar dan sepasti hujan. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan
kemurahan-Mu. Kau selalu setia, Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataan-Mu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataan-Mu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Saya rindu kita nyanyikan sekali lagi. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Kau selalu setia, amin, dalam
setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu, Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, teruji firman-Nya selalu pasti. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati, sepasti hujan turun memberkati. Setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan itu selalu pasti. Bahkan kepastian Tuhan diibaratkan seperti fajar yang senantiasa selalu merekah di pagi hari, bahkan sepasti hujan turun di musimnya. Jadi untuk menikmati janji Tuhan yang diperlukan dalam kehidupan kita hanyalah kita percaya, bahkan sampai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu jangan berharap kepada siapapun, kepada orang lain, tetapi hanya Yesuslah pengharapan satu-satunya bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu kedua, Yesus Harapan Jiwaku. Kita tepuk tangan. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dialah gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan
jiwaku. Bait kedua, mari sandang semua pakai berdiri. Damainya diberi bagi tebusannya, Dia angkat bila ku jatuh. Amin, haleluya. Dalam bahaya dan dalam peperangan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Bait ketiga. Ku tahu di surga Tuhan tunggu saya, di sana bersama Tuhan. Ku pegang tangan yang lubang di paku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Di selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Kita ulang dari bait yang pertama. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa, yang mati atas Golgota. Dialah gembala dan penghibur teguh. Yesus harapan jiwaku. Bait yang kedua. Damainya diberi bagi tebusannya, Dia angkat bila ku jatuh. Dalam bahaya dan dalam peperangan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Bait ketiga. Tuhan di surga Tuhan tunggu saya. Amin. Di sana bersama Tuhan. Kerinduan kita semua. Ku pegang tangan yang lubang di paku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Di selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Beri selamat suka. Beri selamat
suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Mari silakan duduk. Pribadi Yesus saat ini akan dinyatakan melalui firman Tuhan. Biarlah Yesus yang satu-satunya pengharapan kita dapat menolong saat kita berada di dunia ini, bahkan sampai membawa kita di dalam kerajaan surga. Inilah kerinduan kita bersama-sama untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru. Untuk menyambut firman Tuhan, saat ini kita akan nyanyikan satu pujian, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari atas, ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari undang semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh Tuhan, hidup kami hanya tergantung dari perkataan Tuhan.
Itu yang kami percaya, kami yakini, dan kami ikuti. Kami tidak mengikuti siapapun di dunia ini, tetapi hanya satu firman Tuhan yang menjadi acuan kehidupan kami. Sehingga di dalam perjalanan ini, segalanya boleh terjadi di dalam bumi, dalam dunia. Tetapi satu perkara, bahwa keselamatan kekal itu Engkau anugerahkan kepada kami, dan Engkau sendiri yang mengelola bersama dengan kami, bersama-sama untuk menjadi sempurna sama seperti Engkau. Inilah Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami, sehingga kami boleh melintasi segala masalah di dunia ini dan berakhir di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan di dalam satu urapan yang kuat dari Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh mendengar dan berkata-kata di dalam firman-Mu, dan kami boleh menangkap, mengerti maksud Tuhan, dan menjadi kekuatan baru di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Kita sudah setahun setengah tidak bertatap muka. Memang segala sesuatu berubah di dunia ini. Kita tidak bisa untuk tidak ikut menikmati, oleh karena kita sementara ada di dalam dunia. Tetapi apapun yang dunia terjadi, kita tetap kuat di dalam firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Rasanya aneh ya, kalau pada permulaan COVID segala pertemuan dihentikan, saya berkhotbah di hadapan mikrofon. Pada hari-hari pertama dan beberapa waktu saya sedikit agak bingung gimana ini caranya. Tapi sekarang terus terang saya ini juga bingung, karena sudah lama tidak berbicara tatap muka. Jadi sekarang memori saya harus kembali lagi bagaimana saya harus berbicara dengan tatap muka. Biar semuanya ini berlalu dan kita belajar di dalamnya untuk kita kembali kepada habitat kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa kita harus hidup berjamaah di dalam firman Tuhan. Dan hari ini terlaksana kembali. Saya ingin sedikit mengajak kita untuk memikirkan sesuatu. Baik kita baca saudaraku di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ini kitab Pengkhotbah ini suatu kitab yang aneh, yang saya sendiri seringkali di dalam membaca saya tidak mengerti maksudnya, sehingga saya harus banyak merenungkan dan mereferensikan dengan ayat-ayat yang lain, sehingga saya bisa menemukan benang merah apa yang dimaksud di dalam kitab Pengkhotbah ini. Karena kalau kita baca saudaraku, isinya itu pesimis, sesuatu yang pesimis, sesuatu yang sia-sia, dan hidup ini hanya begitu saja. Jadi kalau kita baca itu agak aneh. Tetapi pagi ini saudaraku, mungkin saya perlu untuk mengajak kita berpikir, membaca, dan kita mengambil inti seharinya. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ternyata kronos, waktu yang ada di dunia ini saudaraku, terisi dengan hal-hal yang sudah kita alami, dan itu masih akan berjalan terus. Jadi untuk segala sesuatu itu ada waktunya sendiri. Jadi ada orangnya, ada waktunya. Ada waktunya, ada orangnya. Jadi segala sesuatu itu memang ada zamannya.
Jadi di dalam hal ini kita tidak usah bingung, oleh karena firman Tuhan sudah mengatakan hal itu begitu di dalam dunia ini. Terus ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Itulah keadaan dunia, saudaraku. Kalau saudara baca seterusnya ini, isinya ya gitu, berlawan-lawanan gitu. Jadi semua itu akan berubah. Tidak ada sesuatu yang tetap di dalam dunia ini. Saya lama, saudaraku, baca-baca ini di dalam waktu-waktu COVID. Saya mendapat suatu keyakinan bahwa ya sudah, kita alami oleh karena memang waktunya COVID. Tetapi saya setelah baca ayat-ayat ini, saudaraku, saya mendapat suatu penghiburan bahwa hal ini tidak akan begitu terus gitu loh. Suatu saat akan terjadi perubahan dan kita akan kembali lagi di dalam keadaan yang baik. Jadi begitulah sikap dunia. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan yang mengerti keadaan dunia ini, kita nggak usah panik gitu. Jadi yang jadilah. Tetapi kita bukan orang di situ. Kita memang mengalami karena kita di dunia, tetapi kita mempunyai Tuhan yang mengatur kehidupan kita ini. Lebih baik dituntaskan, kita baca semua supaya kita boleh mengerti hal ini. Terus ayat yang ketiga demikian, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Iya. Banyak saudara ya. Kita bisa melihat bagaimana keadaan dunia itu sangat tidak ada kepastian. Kepastian di dalam dunia itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Bagaimana kita mau hidup di dalam dunia dan mengasihi dunia yang tidak pasti ini? Hendaknya kita punya pikiran yang lebih maju, bahwa kita mencari sesuatu yang pasti. Di dalam usaha pekerjaan, saudaraku, di dalam keluarga saya mengalami dampak. Dalam usaha anak saya tanya gimana? Wah, ya sudah banyak kena dampak, kita sangat merosot. Saya bilang sama anak saya, lihat ya, kita pengkhotbah, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya kita itu untung. Kalau sekarang dunia dalam keadaan begini, ada waktunya kita rugi. Jangan grundel, jangan marah-marah, jangan sakit hati. Inilah suatu fakta, kenyataan kita hidup di dunia. Tidak ada jaminan, saudaraku. Kita biasa bekerja, keuntungan kita cukup bagus, finance kita kuat dan lain sebagainya. Suatu saat terkena masalah begini, maka segala sesuatunya berubah dengan drastis. Terus apakah kita mau mengorbankan jiwa kita, hati kita, pikiran kita untuk dirusak dengan perkara-perkara semacam ini? Tidak, saudaraku. Oleh karena kita punya Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita secara pribadi, kita tidak akan ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Percaya itu, saudaraku. Harta benda itu ada di luar kita, itu bisa lenyap. Tetapi apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hati pikiran kita yang dari surga, itu tinggal tetap dan itu akan menjadi milik kita
untuk selama-lamanya. Inilah yang dikehendaki, saudaraku, di dalam kitab Pengkhotbah. Mungkin kita perlu baca lagi beberapa ayat 11. Ayat 11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan, saudaraku, di dalam keadaan yang kacau balau di dalam dunia ini, Tuhan itu masih menyelipkan suatu ayat buat kita. Apa yang dikatakan? Ia membuat segala sesuatu bagi kita itu indah pada waktunya. Kenapa itu indah? Oleh karena disitulah kita boleh pengalaman dan kita boleh belajar berjalan bersama Dia secara lebih intensif, secara lebih nyata, secara lebih sungguh-sungguh. Jadi kita jangan mau rugi, saudaraku, di hadapan segala masalah duniawi ini yang tidak ada kepastian, yang penuh dengan perubahan. Tetapi hanya satu yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya, bahwa Ia akan melakukan sesuatu yang baik pada waktunya. Kita harus peka, saudaraku, apa yang baik bagi kita di dalam kita menghadapi hal semacam ini. Saya secara pribadi, saudaraku, juga mengalami dampak COVID ini secara pribadi. Saya boleh dibilang ngincipi COVID itu. 2 minggu saya tinggal di rumah sakit di dalam keadaan yang tidak menentu. Bahkan dampak COVID itu, saudaraku, saya baru tahu ada long COVID. Jadi COVID itu ada kepanjangannya. Memang sembuh, pulih, saya bisa tampil lagi. Tapi ternyata memang banyak yang kurang, saudaraku, di dalam diri ini. Kira-kira kalau saya ukur-ukur, setelah kena COVID itu bisa jadi lebih tua 5 tahun. Iya. Tapi saudara gak usah khawatir. Karena apa? Karena saya memangnya sudah lanjut usia. Begitu kena, pemulihannya sudah tidak mungkin lagi kembali, jadi malah melorot. No problem, saudaraku. Buat saya belajar untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saya semakin dekat kepada Tuhan. Bukannya semakin kecewa, tetapi saya semakin bersyukur bahwa Tuhan itu semakin dekat dengan kehidupan ini. Ini yang harus kita alami, saudaraku. Dan segala sesuatu itu Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Terus Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Iya, terus bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Iya, itu, saudaraku, itu yang intinya. Jadi Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, oleh karena Dia itu memberi kita ini janji kekekalan. Dikatakan bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Jadi kalau manusia ini diberikan dari Allah, itu bukan sesuatu yang fana yang harus diguncang oleh dunia ini, tetapi sesuatu yang stabil, yang tetap dijanjikan oleh Tuhan sebagai kekekalan milik kita yang kekal sebagai orang-orang percaya. Paham, saudara, ya? Jadi begitu penjelasan dari pengkhotbah ini. Kita menghadapi hal-hal yang tidak menentu, tetapi bagi kita Tuhan bilang indah pada waktunya. Kita hanya tunggu. Dan kemudian apa yang indah itu? Kekekalan itu ada padamu. Itu ada pada kita, saudaraku. Semakin diguncang, semakin kita mantap di dalam Dia, dan semakin kita bersyukur oleh karena kita mendekat kepada Dia. Terus, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Ini sayangnya,
dari saudara. awal sampai akhir. Iya, ini sayangnya. Tetapi bagaimana untuk mengantisipasi itu, saudaraku? Bagaimana kita mengantisipasi karena manusia itu tidak mampu untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Antisipasinya ialah bahwa kita jangan meninggalkan ibadah kita. Oleh karena ibadah itu adalah kekuatan, adalah sesuatu yang bisa kita miliki, baik kita itu berjamaah di dalam gereja, baik kita itu individu, seorang diri di dalam kesunyian. Ibadah itu, saudaraku, akan memberikan dampak yang nyata, kekuatan yang nyata, yang akan membuahkan sesuatu di dalam kehidupan kelanjutan kita, dalam kehidupan yang kekal. Ayat 14 kita lompat. Ayat yang ke-14 demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Tidak akan dibatalkan. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah difirmankan oleh Allah, segala sesuatu yang akan dilakukan dan sudah dilakukan itu akan terjadi, dan itu akan ada secara berulang-ulang. Ini perlu diperhatikan, saudara, ya, untuk selamanya. Terus Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, saya renungkan ya, kalau kita ini berpihak kepada Tuhan dan segala sesuatu itu dikendalikan di dalam tangan Tuhan, betapa amannya loh kehidupan kita ini seharusnya. Kita berada di dalam tangan si pengendali, dan dia tahu kita ini miliknya, dan kita aman di dalam tangannya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Kita tadi menyanyikan itu, ku aman di dalam tangan Tuhan. Dan ini harus menjadi kenyataan bagi kita. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Tidak ada intervensi dari manusia siapapun. Tidak ada sesuatu yang bisa mengubah rencana Allah. Tidak ada satu yang bisa mengubah janji Allah kepada kita. Dikatakan tidak ada yang bisa ditambah, tidak ada yang bisa dikurangi. Terus Allah berbuat demikian, Allah melakukan yang sedemikian supaya manusia takut akan Dia, supaya manusia itu mengerti akan kebesaran Tuhan dan menghormati Tuhan. Jadi Tuhan itu begitu baik, saudaraku. Sekalipun apa yang terjadi, keguncangan dan apapun juga, Tuhan itu mau eksis. Dia mau diakui sebagai Tuhan yang tidak berubah, yang maha kuasa, dan segala apa yang direncanakan, segala apa yang dilakukan itu tidak ada yang mengurangi, tidak ada yang menambahi, supaya manusia ini tahu menghormati Dia. Apa akibatnya kalau manusia itu menghormati Allah, saudaraku? Maka sesungguhnya Allah itu, Dia dihormati atau tidak dihormati, Dia tetap Allah yang terhormat. Buat Allah itu tidak ada suatu keuntungan bagi Dia. Tetapi saudaraku, ini yang harus kita ingat. Jikalau manusia itu menghormati Allah, maka keuntungan besar itu bagi manusia itu sendiri. Kita sering menghormati orang. Orang yang kita hormati itu belum tentu menghormati kita. Tetapi kalau kita menghormati Allah, maka Allah itu
juga akan menghormati kita sebagai makhluk ciptaannya yang utama, yang sesuai dengan gambar dan teladannya. Bagaimana mungkin Allah itu menghinakan manusia? Jadi kalau Allah itu katakan sampai dia menghinakan manusia, sebetulnya manusia itulah yang menghinakan dirinya sendiri. Tetapi manusia yang menghormati Allah, dia akan dihormati juga oleh Sang Khalik. Ini yang dimaksudkan, saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengubahkan segala rencana Allah, dan dengan satu tujuan dari Allah, supaya manusia itu tahu menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Yaitu bahwa kita mau mendengar, menyimpan, dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepada kita semua. Itu namanya kita menghormati. Kalau kita tidak menghormati, itu sama halnya dengan nyingkur, tidak mau menghargai Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan itu tidak kekurangan apa-apa, tetapi manusia itu sendiri yang dirugikan oleh karena perbuatannya. Dan itu, saudaraku, akan ditemukan nanti pada saat-saat dia tidak lagi hidup di dunia ini, masuk di dalam kehidupan yang kekal. Terus kita baca ayat 15. Yang sekarang ada, yang sekarang ini ada, saudara. Jadi kalau ada pandemi, ada apa gitu ya, cobalah kita belajar dari sejarah. Segala apa yang ada ini bukan barang baru, saudara, bukan barang baru, tetapi ini pun juga sudah ada. Terus yang sekarang ada dulu sudah ada, dulu pun itu juga sudah ada. Terus dan yang akan ada sudah lama ada, akan ada lagi, saudaraku. Sesuatu yang sudah lama itu nanti akan datang lagi. Itulah, saudaraku, kronologis kehidupan dunia ini berputar, tidak ada yang baru. Yang baru itu manusianya aja yang baru lahir, masuk dalam generasi, bingung, weh kok begini, kok begitu. Tetapi kalau kita mau belajar dari kejadian-kejadian yang lama, maka kita ini bisa tahu bahwa tidak ada sesuatu yang baru di dalam dunia ini. Semua itu sudah ada dari yang dulu. Cuma kita harus ingat, saudaraku, ini ada suatu perbedaan, bahwa kejadian yang baru itu dari yang lama itu akan mempunyai siklus yang sama, jadi berputar, dan dia akan berputar. Hanya saja, saudaraku, putaran-putaran ini semakin lama semakin besar. Itu yang harus kita ingat. Jadi, saudaraku, kalau dulu itu masalah itu kecil, oleh karena manusia cuma sedikit, oleh karena ilmu pengetahuan masih sangat sederhana. Tetapi sekarang semakin dunia ini semakin tua, isinya semakin banyak, teknologi untuk informasi semakin besar, sehingga segala sesuatu yang tadinya itu sama, itu menjadi sesuatu yang digaungkan begitu rupa, dan menimbulkan ketakutan, kekacauan di dalam pikiran dan perasaan kita. Tetapi kalau kita tahu hal ini adalah sesuatu yang pernah terjadi dan akan terjadi berulang, tetapi ada sesuatu yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu iman kita di dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi pada fisik kita, tetapi saudaraku, keselamatan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Itu loh yang harus kita pegang, saudaraku. Siapa sih manusia ini? Kalau tidak kena ini ya kena itu, tidak kena itu ya kena yang lain, yang berakhir pada kematian. Itulah manusia.
Tetapi kalau kita sadar akan kelemahan kita, kita harus hati-hati, saudaraku. Kita jangan menentang maut. Kita juga harus waspada. Tapi kalau hal-hal semacam itu terjadi, itu adalah seizin Tuhan, dan kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Oleh karena kita punya sesuatu akan baik pada akhirnya. Jadi Tuhan tidak akan membuat sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya, bagi orang-orang percaya, tetapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ini yang dikehendaki, saudaraku. Coba kita baca ayat yang 15. Ayat yang ke-15. Yang sekarang ada, dulu. Yang sekarang ada, dulu itu sudah ada, berputar lagi terus. Dan yang akan ada, sudah dan lama ada. Akan ada itu juga dari yang sudah ada. Terus. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa ini artinya? Allah itu mencari, Allah itu memperhatikan yang sudah berjalan. Kita sedang berjalan, tetapi Allah itu akan mencari, akan melihat yang sudah berlalu. Ini yang saya katakan sudah berpindah dari kehidupan fana ini dalam kehidupan yang kekal. Itu yang tetap menjadi perhatian Tuhan. Saudara, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam zaman-zaman semacam ini, saudaraku. Jangan kita panik, tetapi kita lebih baik kita berjaga diri, mawas diri. Saya bersyukur sekalipun itu pahit, mengalami satu pengalaman yang sedemikian rupa. Pada waktu terjadi, saya ada di rumah sakit itu, saya mikir, saudaraku, aduh, alangkah baiknya sebelum ada penyakit ini sudah ada vaksinasi. Mungkin, saudaraku, ada suatu keuntungan bagi saya dan istri. Dua-dua ini kena, saudaraku. Tahun lalu sebelum kami terkena COVID, kami sudah vaksinasi pneumonia. Jadi saya bukan seorang dokter, saya tidak mengerti kesehatan, tapi saya berpikir secara logis. Oleh karena ada suatu pertahanan di dalam kesehatan kami berdua, maka COVID itu yang dikatakan menyerang pernafasan sehingga sesak, pada waktu itu saya tidak mengalami suatu gangguan pada pneumonia saya. Saya bisa bernafas dengan baik, sekalipun pendek, sehingga dokternya bertanya, "Loh Pak, enggak sesek?" Enggak. Lah kenapa? Ya pendek saja, tapi nafas saya lancar, tidak ada masalah. Dan pada waktu itu saya berpikir, coba kalau sebelum kena COVID ini saya mau vaksin, coba sudah ada itu, alangkah baiknya. Tetapi ya sudah terlambat, oleh karena memang pada waktu itu belum ada gerakan vaksinasi. Nah sekarang sudah ada, saudaraku. Baiklah kita mawas diri, menjaga diri kita, oleh karena Allah itu memberikan hikmat kepada kita. Kalau saya sendiri terus terang memang saya belum, tetapi saya tetap kontrol, saudaraku. 6 bulan sekali saya kontrol tentang kekebalan, imunasi. Pada waktu saya terserang COVID itu, saudaraku, kekebalan itu naik sampai 250. Itu tidak lazim, itu luar biasa. Tapi setelah 6 bulan turun menjadi 80, dan saya belum cek lagi. Padahal manusia normal itu cuma 0,8. Itu sudah bagus. Saya masih 80 dengan istri. Jadi saya pikir pertahanan dari sakit secara natural itu lebih meyakinkan. Jadi bukan hanya buatan, tapi natural. Terkena virus itu dan daya tahan tubuh itu bangkit
dengan sendirinya. Ini saudaraku yang perlu kita pahami, supaya kita jangan kacau, jangan resah, jangan gundah di dalam segala apa yang terjadi. Saya akan lanjut saudaraku di dalam satu fase lagi. Kita baca saudaraku di dalam Efesus pasal yang keempat, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan sebagai apa yang Tuhan janjikan supaya kita tidak lepas dari rencana Tuhan, ya. Saya tadi mengatakan apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah ibadah. Itu yang kita bisa. Jangan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa beribadah. Ibadah itu bisa kita lakukan di mana saja. Di rumah, di dalam pekerjaan, kalau seperti sekarang di dalam gereja, di dalam tempat-tempat ibadah lain, itu bisa kita lakukan dengan bebas, ya. Dan itu yang harus kita manfaatkan. Tetapi di dalam ibadah itu, khususnya ibadah orang Kristen, orang percaya, saudaraku, sedikit kita akan mengenal apa yang dilakukan Tuhan, dengan tujuan apa, untuk apa, itu, ya. Kita baca ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah itu saudaraku, jadi tujuan kita beribadah itu, Tuhan ingin membentuk kita sebagai manusia-manusia yang produktif di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Oleh karena orang Kristen itu, saudaraku, memang dia dididik, memang dia diajari untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau saudara baca di dalam Efesus 2, saudaraku, kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tujuan Tuhan itu untuk kita bisa berbuat baik. Dan kita ini dimasukkan di dalam keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu, saudaraku, harus nyata kebaikan-kebajikannya kepada siapapun. Untuk itulah kita harus beribadah. Dan di dalam ibadah itu Tuhan menyiapkan adalah rasul-rasul. Rasul-rasul itu adalah orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan sangat menegakkan dogma, mengajarkan suatu dogma, kalau zaman sekarang mengatakan gitu. Jadi suatu pengajaran dari firman Allah itu sendiri. Ada pakem-pakem yang dikerjakan oleh para rasul. Rasul ini, saudaraku, ada apa ya? Ada indikasi. Jadi ada sesuatu ciri. Kenapa dia disebut rasul? Tidak semua orang itu bisa menjadi rasul, saudaraku. Bahkan zaman rasul itu sudah lewat. Rasul itu adalah orang yang menerima langsung dari Kristus. Hanya 12, tidak lebih. Itu yang resmi, yang bertemu dengan Yesus. Lah, ada lagi rasul satu yang namanya Paulus. Paulus ini tidak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Lah kok dia berani ngomong dia itu rasul? Saudara, oleh karena Paulus ini, saudaraku, dia rasul yang dikhususkan bagi bangsa kafir, saudaraku. Nah, Rasul Paulus ini saya tunjukkan keistimewaannya, saudara ya, supaya kita sebagai orang Kristen ini ngerti itu loh, rasul itu apa,
gitu. Jadi rasul itu adalah orang-orang yang menerima langsung, yang bertemu dengan sumber utama. Jadi 12 rasul ini yang bertemu dengan Yesus, dan dia diajari langsung dari mulut Yesus. Tetapi Paulus ini justru pada waktu Yesus itu masih hidup, dia itu musuhnya, tidak pernah ketemu. Tetapi kok berani ngomong dia itu jadi rasul dan diakui oleh 12 rasul lainnya. Nah, ini alasannya, saudaraku. Kita baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-1. Ini supaya kita mengerti, saudara ya. Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul. Seorang rasul. Dia mengatakan sendiri, aku Paulus seorang rasul. Terus, bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Saudaraku, bukan karena manusia Yesus, bukan. Bukan karena siapapun. Bukan karena rasul-rasul lain, tidak. Terus, juga bukan oleh seorang manusia, iya, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, di sini Rasul Paulus itu ternyata dia belajar kepada Yesus pada saat Yesus ada di dalam kebangkitannya. Dalam masa hidup Yesus, Paulus tidak pernah bertemu muka dan dia sangat bermusuh. Tetapi pada waktu Yesus mati, Rasul Paulus mengalami keubahan oleh karena berjumpa dengan Yesus pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan di sana Paulus ini belajar, kalau zaman sekarang ngomongnya itu belajar secara supranatural, belajar di dalam alam gaibnya bersama dengan Yesus, sehingga dia boleh menyerap segala apa yang dikatakan oleh Yesus secara khusus ini, saudaraku, kepada Paulus. Kita lanjut Galatia 1 ayat yang ke-11 dan 12. Ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, aku tegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bukan Injil yang aku dapat dari manusia siapapun juga. Terus, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Aku tidak menerima itu dari manusia siapapun juga. Terus, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Bukan belajar dari manusia. Terus, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, ini saudaraku. Jadi kalau kita ini ada orang yang merusak nama dari Paulus, yang dikatakan bahwa dia ini rasul yang liar, tidak, saudaraku. Oleh karena dia juga belajar dari sumber utama, hanya pada suatu zaman yang lain, dan dia satu-satunya rasul yang memang diutus oleh Yesus secara khusus untuk bangsa kafir. 12 rasul, bahkan sampai Yesus sendiri. Sering orang mengatakan Yesus itu bukan untuk orang kafir, Yesus itu untuk orang Yahudi. Oleh karena dia pernah berkata bahwa anjing itu tidak layak, roti itu hanya untuk anak-anak, anjing itu memandang bangsa kafir, sehingga Yesus itu sejatinya bukan untuk bangsa kafir. Jadi kalau kita ini jadi pengikut Kristus, maka kita ini dikatakan salah, oleh karena Yesus itu bukan untuk kita. Saya baca itu, ya benar memangnya. Sedangkan Tuhan Yesus juga ngutus murid-murid. Yesus mengatakan, kamu jangan mampir ke tempat bangsa kafir, urusi domba-domba yang terhilang di antara orang Yahudi, Israel.
Tetapi saudaraku, kasih karunia Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Israel, tetapi dia juga mempunyai kasih karunia itu juga bagi orang-orang kafir, termasuk kita ini. Dan dia memberikan perhatian itu kepada kita lewat seorang rasul yang bernama Paulus. Oleh sebab berita tentang firman Tuhan itu juga nyampe kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Paham ya saudara ya? Tuhan Yesus sendiri bekerja hanya waktu singkat, 3,5 tahun. Tetapi saudaraku, dengan sistemnya, maka jangkauan itu luar biasa, sampai seluruh dunia ini bisa mengenal dia. Ini adalah satu kemurahan Allah yang dia salurkan kepada kita bangsa kafir melalui rasul-rasul dan nabi-nabi. Nabi-nabi ini ada kriterianya. Lah itu yang saya tadi mau ngomong, lupa itu kriteria. Tidak ada nabi itu keluar selain dari bangsa Yahudi, selain dari bangsa Israel. Oleh karena itu ada ketentuan Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 1, coba kalau itu benar ya. Roma 3 ayat 1 itu seingat saya itu ada. Roma 3 ayat yang pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Terus? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan dalam segala hal. Dan di dalam segala hal. Terus? Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Iya. Jadi kepada bangsa pilihan ini, orang Yahudi, orang-orang Israel ini, dia yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menerima tugas itu. Sumber itu dari situ. Jadi kelebihan segala hukum-hukum Allah, Taurat dan lain sebagainya itu diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang Israel sebagai bangsa pilihan. Kita nggak usah kecewa, saudaraku. Oh, kenapa saya tidak jadi orang Israel, tidak jadi orang Yahudi? Enggak, kita lebih baik jadi orang Indonesia. Saudara tahu, ada firman yang mengatakan seorang hamba yang diberi tugas tapi membangkang, maka orang itu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari tuannya. Dan di sana kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana orang-orang Israel itu sebagai bangsa pilihan, dia mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, oleh karena dia keras hati, oleh karena dia tidak mau menjalankan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan, membangkang, melawan, berkhianat dan lain sebagainya. Maka dia mengalami banyak-banyak masalah. Kita untung, saudaraku, sebagai bangsa kafir, sebagai orang Indonesia, kita masih mendapat kemurahan melalui salah seorang rasul Tuhan, yaitu Paulus. Dan kita menerima kasih karunia itu, dan kita boleh menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan kita dilengkapi oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, untuk membentuk tubuh Kristus di dalam kehidupan kita secara komunitas, dan menjalankan perkara-perkara yang baik. Nah, kita loncat saja, saudaraku, ayat 14. Kita baca di situ, apa gunanya ibadah itu? Galatia pasal yang pertama ayat yang 14. Efesus 4, kita kembali. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan.
sehingga kita bukan lagi anak-anak. Iya, ibadah itu akan membuat kita mengalami keubahan dari seorang anak-anak secara rohani, maka kita akan diubahkan menjadi dewasa rohani. Terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, sehingga kita tidak termakan oleh angin-angin pengajaran di luar Tuhan. Terus oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya. Jadi kalau Kristus itu adalah kepala, maka kita tubuh Kristus itu akan tunduk kepada kepala itu. Oleh karena kita secara pribadi, kita mulai berpikir, mulai berperasaan sebagaimana kita orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Kita tuntaskan, saudaraku, ayat 23. Ayat yang ke-23 demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau Kristus itu adalah kepala kita, maka kepala kita ini juga harus mengalami keubahan di dalam cara kita berpikir, dalam cara kita menelaah, dalam cara kita merasa. Ya. Jadi ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh, di dalam semangatmu, di dalam gregetmu. Itu mau apa? Itu ada pembaharuan. Pikiranmu itu pikir apa? Itu adalah pikiran yang positif di dalam Tuhan. Apa yang manis, apa yang baik, apa yang indah, apa yang patut dimuliakan, pikirkan itu. Jadi ibadah itu mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita bertabiat, sehingga betul-betul kita menjadi manusia yang baru. Ayat 25. Demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saudara tahu siapa bapak pendusta? Iblis itu adalah bapak pendusta. Jikalau kita ini mengaku sebagai seorang Kristen, bapak kita itu adalah Allah yang hidup. Kepala kita memikirkan seperti Kristus itu berpikir, seperti Kristus itu berperasaan. Tetapi jikalau seorang anak Allah masih doyan hidup di dalam dusta, maka dengan sesungguhnya orang itu membuktikan bahwa dia bukan anak Allah, tetapi dia mempunyai bapak pendusta, yaitu iblis itu sendiri. Iblis itu adalah bapak pendusta, bapak pembunuh. Dia pembenci manusia pada awal mulanya. Dia membunuh manusia. Karena itu buanglah dusta sebagai suatu deklarasi bahwa kita sebagai anak-anak Allah berkata benar kepada orang yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota Tuhan. Terus 28 kita loncat. Demikian orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri itu, saudaraku, karena orang itu kekurangan. Kalau orang itu merasa dia dipenuhi oleh Tuhan, maka tidak ada keinginan untuk mencuri. Mencuri di sini ialah menyalahgunakan hak orang lain untuk menjadi miliknya. Ini merampas hak orang lain. Tetapi di sini sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Seharusnya ia bekerja keras melakukan pekerjaan baik dengan tangan, dengan tanggung jawabnya sendiri, sehingga ia dapat menjadi berkat kepada orang lain. Ini keubahan, saudaraku.
ada keubahan lahir batin bagi seorang anak Tuhan yang mengalami keubahan di dalam hasil ibadah itu. Terus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. nah ini, jangan ada perkataan kotor. Kita sekarang ini melihat, saudaraku, bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya itu sebagai panutan-panutan. Tetapi kita bisa mendengar dari apa yang dia katakan. Perkataan kotor, menghina, saling menjatuhkan. Ini menimbulkan suatu masalah yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang semacam itu akan merasakan akibatnya sendiri. Bukan salahnya siapa-siapa. Itu salah mereka sendiri yang tidak berhasil untuk menikmati kuasa ibadahnya. Dan hasilnya ya begitu. Kita jangan ikut-ikut, saudaraku. Kita tetap di dalam nasihat Tuhan. Jangan berkata-kata yang buruk. Kita ulangi 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Iya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Iya. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu tugas kita, saudaraku. Jadi ringkasan, apapun keadaan dunia yang sedang berjalan, kita tidak usah gelisah. Oleh karena apa yang terjadi di depan kita itu sesungguhnya sudah pernah terjadi. Dan itu akan terulang lagi. Hanya skala makin besar dan makin menggemparkan. Dan kita berada di situ. Tetapi sekalipun kita berada di situ, kita tetap memperoleh jaminan dari Tuhan bahwa kita akan mengalami yang baik pada waktunya. Dan kita mendapat suatu janji yang tidak berubah dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan sejati. Sekalipun kita bisa mengalami hal-hal negatif secara fisik di dalam dunia ini, tetapi hal yang positif di dalam kehidupan roh kita tidak akan lenyap. Oleh karena Tuhan itu tetap memperhatikan kesudahannya. Namun bagi kita yang masih hidup di dalam dunia ini, yang sedemikian labil, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati ibadah. Dan di dalam ibadah itu Tuhan melengkapi gereja Tuhan dengan jabatan-jabatan, 5 jabatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, untuk membangun gereja itu menjadi tubuh Kristus, untuk berbuat kebaikan bagi sesama kita dengan cara bahwa kita mengemukakan santun, sopan santun kita sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jangan kita menggunakan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang. Tetapi sesungguhnya hal itu tidak perlu terjadi apabila di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ada Tuhan di dalamnya. Maka apa yang kita ucapkan adalah kebaikan, kebajikan yang berasal dari kebaikan dan kebajikan Tuhan yang ada di dalam kita. Inilah, saudaraku, yang harus kita kerjakan di dalam zaman-zaman akhir ini, yang mendekati hari kedatangan Tuhan. Kita masih ada di bumi ini. Kita ini ditugaskan oleh Tuhan untuk menahan segala pekerjaan iblis. Tetapi jikalau saatnya nanti tiba, maka kita ini akan disingkirkan. Tetapi bagaimana kita ini disingkirkan? Harus ada kriterianya. Kita sebagai manusia-manusia baru di dalam Tuhan, itu yang diprioritaskan untuk mengalami suatu penyingkiran. Dan jikalau penyingkiran itu sudah terjadi, maka di penderitaan bumi ini lengkaplah sudah.
Saya tidak berbicara tentang politik, saudara, sama sekali tidak. Tetapi saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Ada suatu negara yang aman. Oleh karena apa? Oleh karena dia dijaga oleh kekuatan tentara dari negara lain. Tetapi saat tentara yang menjaga keamanan di dalam negara yang tidak aman itu ditarik kembali oleh negara yang punya pasukan itu, maka musuh-musuh negara itu langsung masuk. Timbullah suatu kekacauan yang luar biasa. Sebagai ilustrasi, dan saudara pasti tahu hal itu, dan ini akan terjadi di dalam dunia semacam itu. Masih ada yang mempertahankan. Siapa? Gereja Tuhan. Kalau yang mempertahankan ini sudah disingkirkan, maka di sanalah iblis itu akan leluasa untuk menghancur leburkan dunia ini. Betapa mulianya tugas kita sementara kita hidup di dunia. Oleh sebab itu kita senantiasa memuliakan Tuhan, dan kita tidak usah kacau oleh segala keadaan yang menimpa dunia ini. Amin. Kita nyanyikan sebuah nyanyian, Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Refren, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sementara bisa dibagikan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu.
refresh, kita bangkit berdiri. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Kita akan menggunakan tubuh dan darah Kristus untuk menyatu di dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus ini bukan semacam obat, saudaraku, bukan. Bukan semacam sesuatu yang gaib, bukan. Tetapi ini merupakan suatu declare, suatu pernyataan bahwa kita menerima kurban Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita mengalami keubahan bersama dengan Dia. Dan itu kita yakini oleh karena kita menyatu dengan Dia di dalam hidup ini. Dengarkan firman Tuhan sementara kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sedemikian mengasihi kami, bangsa kafir yang telah Engkau berikan kasih karunia. Engkau berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk mendengar tentang Engkau, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan dari iman ini Engkau mau membangun suatu keadaan hidup kami Tuhan, untuk menjadi manusia-manusia baru yang mengalami keubahan demi keubahan di tengah-tengah keguncangan dan kehancuran dunia ini. Kami tetap berada di dalam kasih sayang-Mu. Sekalipun ada kemungkinan kami ini hanyut di tengah-tengah ini Tuhan, tetapi kami adalah milik Tuhan yang telah menerima janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang kekal itu ada menjadi milik kami, dan itu tidak akan hilang dari kami. Apapun yang terjadi, kami akan bertemu dengan Engkau. Inilah Tuhan pengharapan kami. Sedangkan kami yang masih diperkenankan hidup, tetap kami punya pengharapan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Jadikan Tuhan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Segala puji syukur hanya bagi Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi seluruh sidang jemaat yang berkenan hadir di dalam acara ibadah ini. Tuhanlah yang menyertai kita, Tuhanlah yang menguatkan kita, dan Tuhanlah kiranya yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan anugerah Tuhan senantiasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang ingin saya bagikan, bagi kita yang ingin mempersembahkan persembahan seperti biasanya kan, kita ada lagu pujian seperti itu, dan ada yang datang ke samping Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun untuk beberapa waktu ke depan, persembahan langsung saja dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang, karena akan mempersingkat waktunya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga pengumuman yang ingin saya bagikan, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, yaitu ibadah offsite hari ini, yaitu kita tatap muka secara bersama-sama. Namun hanya untuk hari Minggu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, ibadah kita tatap muka hanya untuk hari Minggu saja. Sampai nanti keadaan semakin lebih baik, ibadah PA akan juga kita laksanakan di gereja ini. Namun untuk beberapa waktu ke depan, ibadah PA adalah ibadah live streaming. Namun ibadah Minggu, ibadah raya seperti hari ini, kita tatap muka dan juga akan disiarkan juga secara live streaming. Jadi ada dua, secara live dan juga secara tatap muka seperti sekarang ini. Dan yang terakhir pengumuman yang ingin saya bagikan, saya berterima kasih bagi seluruh sidang jemaat yang sudah berjerih lelah, yang sudah berkorban dalam banyak hal untuk renovasi gereja kita. Saya tidak akan mungkin menyebutkannya secara satu persatu, namun setidaknya ada yang berkorban secara finansial, ada yang berkorban secara material, bahan-bahan, ada juga berkorban dengan pemikiran, dengan waktunya, dan juga ada juga yang berkorban dengan doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akui Bapak Ibu, semuanya sidang jemaat tidak ada yang terkecuali. Semuanya ikut ambil bagian di dalam renovasi gereja kita. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang menghiburkan keluarga, pekerjaan, dan juga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kiranya yang memberkati. Dari hal ini saya melihat satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi sekalipun kita bisa merenovasi gereja kita. Itu merupakan berkat Tuhan yang saya lihat sampai hari ini. Yang kedua berkat Tuhan yang saya lihat, yaitu jikalau mungkin tidak ada pandemi, sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala kita, jikalau mungkin tidak ada pandemi, barangkali kita tidak akan mungkin merenovasi gereja kita. Namun dengan adanya pandemi ini tentu ada hal yang positif yang bisa kita terima, yaitu kita bisa merenovasi senyaman mungkin tidak megah, namun senyaman mungkin kita lakukan bagi sidang jemaat semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Ada yang berulang tahun mungkin? Ada yang berulang tahun, ada yang ingin didoakan dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada? Gak usah malu-malu Bapak Ibu, ada yang ingin didoakan? Jikalau tidak ada, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Gembala kita untuk menyampaikan dalam doa berkat. Ya, dalam keadaan pandemi kita juga jadi berkat Saudara ya. Di mana orang-orang yang susah dapat kerjaan, kita paling tidak dalam skala yang kecil kita itu bisa menolong, menyalurkan berkat-berkat kepada para tukang, pada siapa saja, toko-toko material, kita masih bisa berbagi berkat. Ini salah satu yang bisa kita lakukan, saudara. Dan memang betul di dalam waktu pandemi kita tidak mau diem. Ngapain kita harus diem? Ini kesempatan yang baik kita bisa melakukan sesuatu gitu. Dan kita lakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Direncanakan 3 bulan tapi jadinya 4 bulan, no problem. Toh akhirnya juga baru kita pakai hari ini. Tetapi yang jelas Tuhan itu menjadikan indah pada waktunya. Ya, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah pagi ini. Bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mereka begitu antusias
Mereka begitu terbakar hati untuk rindu kembali di dalam ibadah semacam ini. Mereka Engkau jawab Tuhan, dan mereka Engkau puaskan di dalam ibadah ini, supaya berkat Tuhan secara rohani bersama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi siapapun di antara sidang jemaat di tempat ini Tuhan, yang mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak tersampaikan kepada kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Gembala Agung. Secara langsung Engkau tahu, Engkau mengerti keadaan kami masing-masing. Kami hanya mohonkan Tuhan, supaya belas kasihan-Mu dinyatakan dan pertolongan-Mu akan dinyatakan pula. Dan kami percaya bahwa kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan segala berkat yang nyata dari Tuhan kita, menyertai saudara sekalian, menjadi berkat juga bagi setiap orang yang berada di sekitar saudara. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.